Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pandawara ingin mempresentasikan hasil dari capstone project yang telah kami buat yang berjudul Welgar. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Aventa, yang kedua ada Rehan, saya sendiri, yang ketiga ada Anggi Anissa, yang keempat ada Eduardo Alfian. Apa inti masalahnya? Perlindungan satwa liar dan pelaporan tindakan perburuan satwa liar adalah masalah krusial yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keragaman hayati. Di Indonesia, keberadaan satwa liar tidak hanya memiliki nilai ekologis tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Namun sayangnya, satwa liar ini sering menjadi target perdagangan ilegal yang diancam kelestariannya. Praktek perdagangan satwa liar yang dilindungi semakin mengkhawatirkan karena adanya berbagai modus operasi yang digunakan oleh pelaku perdagangan ilegal, mulai dari penyeludupan, perburuan liar, hingga perdagangan di pasar gelap. Aktivitas ilegal ini terus berlangsung untuk memberikan tekanan besar terhadap populasi satwa liar di Indonesia. Nah, mengapa masalah-masalah yang telah dijabarkan berikutnya penting untuk kita perhatikan? Yang pertama, adanya ancaman terhadap satwa liar. Satwa liar sering menjadi target perdagangan ilegal yang mengancam kelestarian mereka. Dan perdagangan ilegal ini menggunakan berbagai modus, seperti penyelundupan, perburuan liar, dan perdagangan di pasar gelap. Eh, Faktor-faktor penyebab ancaman terhadap satwa liar yang telah dijabarkan yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, perdagangan ilegal dianggap menguntungkan oleh jaringan kriminal. Yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum di negara kita, sehingga kurangnya sumber daya dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum membuat pengendalian aktivitas ilegal sulit diterapkan. Dan yang terakhir adalah permintaan pasar yang tinggi. Tingginya permintaan pasar untuk produk dari satwa liar, baik untuk obat-obatan tradisional maupun barang mewah, mendorong perdagangan ilegal tersebut. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sendiri tentang pentingnya menjaga populasi satwa liar masih dinilai masih sangat kurang. Selanjutnya akan kami jabarkan solusi-solusi yang telah ada dan kurang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang kami jabarkan sebelumnya. Yang pertama, dimulai dari penerapan hukum yang ada di negara kita sendiri. Nah, penerapan hukum yang ketat terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar solusinya. Dan kurang efektif karena kelemahan dan sistem penegakan hukum, kurangnya sumber daya, dan korupsi yang menyebabkan pelaku sering lolos dari hukuman yang berat. Kemudian ada solusi patroli dan pengawasan dengan peningkatan patroli dan pengawasan di habitat satwa liar untuk mencegah perburuan dan perdagangan ilegal. Nah, hal ini kurang efektif dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta wilayah pengawasan yang terlalu luas untuk dijangkau dengan efektif. Selanjutnya adalah program edukasi publik dengan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa liar dan dampak negatif bagi perdagangan ilegal. Hal ini kurang efektif karena kurangnya jangkauan program edukasi, tidak adanya tindak lanjut yang kuat, dan serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan alternatif ekonomi dengan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar habitat satwa liar untuk mengurangi ketergantungan faktor ekonomi pada perburuan liar. Hal ini kurang efektif karena implementasinya yang tidak merata dan kurangnya dukungan berkelanjutan untuk program-program alternatif ini. Selanjutnya ada sanctuary dan penangkaran satwa liar. Nah, dengan pendirian sanctuary dan pusat penangkaran untuk melindungi dan melestarikan spesies yang terancam punah. Pendirian penangkaran ini kurang efektif dikarenakan biaya operasional yang tinggi untuk pemeliharaan dan operasi, serta tantangan dalam melepaskan kembali satwa ke habitat aslinya. Dan yang terakhir adalah regulasi perdagangan, dengan penerapan regulasi yang ketat terhadap perdagangan satwa liar dan produk turunannya. Hal ini juga kurang efektif karena perdagangan ilegal tetap tinggi akibat permintaan pasar yang tinggi dan kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan seluruh rantai pasokan.
Selanjutnya, solusi yang kami usulkan untuk permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya adalah berupa aplikasi perlindungan satwa liar yang kami namakan WildGuard, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pelaporan tindakan perburuan dengan form yang memungkinkan pengunggahan bukti dan geotagging otomatis, serta pelacakan status laporan dengan notifikasi pembaruan. Basis data satwa liar akan menyediakan informasi tentang habitat, populasi, ancaman, yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan kampanye kesadaran. Mengapa kami memilih solusi ini, yaitu yang pertama untuk kesadaran publik, di mana aplikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar. Lalu yang kedua, terdapat edukasi dan partisipasi, di mana masyarakat dapat diajak berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Lalu yang ketiga, terdapat komunitas yang lebih terlibat, di mana dengan memberdayakan komunitas lokal untuk terlibat dalam pelestarian. Lalu yang keempat, terdapat pelaporan kejahatan satwa liar, di mana aplikasi telah menyediakan platform untuk melaporkan perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa liar. Lalu yang terakhir adalah data untuk kebijakan, di mana setelah mengisi form yang telah disediakan, data dapat dikumpulkan dari aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah kami sampaikan. Sebelumnya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.